Per tanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Oke, teh gimana mungkin tadi Oke, proses? alhamdulillah lancar sudah tadi. Ada berapa? Ada berapa pertanyaan? Kurang lebih 16. 16 satunya 25. Ada 2 kan ya? Yang satu 16, satu 25 kurang lebih. Nah, ini ada dua PHP mungkin boleh dijelaskan. Oke, Mbak. Yang satu terkait laporan kita terhadap HL ya, atau akun YouTube-nya. Yang satunya terkait akun YouTube miliknya RDL. Terkait apa tadi? Undang-undang ITE. Ya, enggak, maksudnya apa yang dibahas di akun YouTube-nya RD? Oh, pencemaran baik. Pembahasannya apa pembahasan? Pembahasannya kan ada statementnya dia tentang fitnah atau Sarip kanan. tuduhan yang tidak adanya fakta. Gitu. Lebih ke situ sih, dan kita tadi memberikan bukti-buktinya. Mungkin buktinya seperti apa maksudnya? Atau mungkin ada video atau Tuduhannya pertama terkait kayak narkoba gitu. Saya tadi memberikan buktinya bahwa berupa hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan, sama itu tes urin ya, satu lagi tes rambut di Dinas Kesehatan Jakarta. DKI Jakarta ada 2. RD sendiri kan pernah berstatement dia siap dilaporkan dan juga siap melapor balik. Gimana Teh menanggapi? Oh ya, nggak apa-apa, itu dan proses aja. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan ya, untuk nama baik, jadi saya pun akan membela hak saya. Seperti itu. Teh mungkin sedikit update yang soal Teh udah dicabut laporannya sama admin. Itu gimana sih Teh tanggapannya? Tanggapannya ya hak hukumnya, karena saya pun kan dari awal tidak meminta untuk dicabut. Tapi kalau dia mau cabut, Nah, dia kan bilang katanya nantinya tidak akan menyerang ke ranah pribadi, ke fokus substansinya. Mungkin kita sendiri gimana sih melihatnya mendengar statement ini? ya bagus, harusnya dari awal aja gitu. Nah, ini kan juga ada kabar simpang siur terkait Teteh mundur dari itu. Sebenarnya gimana sih, mundur atau rehat atau seperti apa sih? Oke, per tanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak campur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain. Karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung itu nggak seperti itu. Untuk penggantinya sendiri gimana Teh? Masih dari saudara atau seperti apa? Tanya yayasan ya, karena Mas Gaby sekarang pengganti. Nah, ini kan dari Alfie sendiri ya, mungkin dia mencabut laporan itu karena alasan kasihan. Mungkin dari Teteh sendiri gimana sih tanggapan? Karena kasihan. Karena menghadapi perempuan, katanya menghadapi perempuan lah sih. Oh gitu. Harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan itu pertama atas tuduhan dan fitnah, karena harus digarisbawahi dia juga punya anak, saya pun punya anak, seperti itu. Yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai ramai saya ada viral terkait saya nangis ya di media sosial. Itu bukan terkait penyerangan dari AL ya Mbak ya, atau dari RD. Itu sama sekali tidak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusannya sama mereka. Berarti kita bisa dibilang mau lanjut terus lapor sampai selesai. Ikutin proses hukumnya. Dan yang mungkin sedang dari berjalan sekarang. Agus sendiri kan bilang mengatakan update ya, meminta uangnya dikembalikan. Gitu kan. Teteh mundur tuh dibilang katanya melarikan diri. Oh, saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcastnya yang Denny Sumargo ya, itu buktinya kita buka per bulan
September, Oktober, November, Desember uangnya masih utuh, nggak bergerak satu perak. Berarti kalau perihal dia meminta uang donasi gimana? Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke bank BI seperti apa, ke PH donatur juga seperti apa. Nah dia itu kan berucap ya, bisa bilang kalau teteh ini nantinya akan berstatus tahanan rumah. Tahanan rumah, kata siapa? Kata Mas Agus sendiri bilangnya seperti itu, Teh. Oh, diketawain aja. Sampai istilahnya merembet ke Mas Gary juga kan, bisa dibilang katanya Mas Gary ini siapa gitu. Baru bahas-bahas semester kuliah seperti itulah, mungkin tidak ada aku gitu. Sampai merembet ke Mas Gary sendiri, teteh sendiri gimana sih? Kalau itu nggak boleh tanggapi ya, karena kalau mau nanya ke aku bingung jawabnya apa. Kalau boleh tanya sama Mas Gary-nya langsung. Bisa dituduhkan katanya ngaku-ngaku jadi lawyer. Dibuktikan aja dan tanya langsung sama beliau. Butuh waktu berapa lama sih akhirnya final memutuskan untuk mundur dari yayasan sendiri? Karena kan yang kita tahu kan memang Teteh kan concern banget di yayasan sendiri, dan mungkin dampaknya pro kontranya mungkin ada yang menahan Teteh atau seperti apa untuk tidak keluar terus. Mungkin pada saat saya mulai melaporkan AL, terus saya mau fokus karena nggak bisa seimbang ya, nggak bisa balance. Jadi saya pikirkan untuk ini nggak bisa seperti ini, saya harus fokus terhadap satu. Jadi saya pilih untuk menyelesaikan case saya dan saya mundur dari yayasan. Berarti per tanggal 2 kemarin. Jadi surat Sudah. pengunduran dirinya Tanggal 26 betul. surat pengunduran diri. Tapi di akte notaris sudah diurus. Mungkin yang perlu diberi pemahaman juga ke masyarakat soal rekening pribadi dan rekening yayasan itu kan berbeda. Betul. Artinya, selama ini kan selalu uangnya di Novi, padahal kan uangnya mungkin di yayasan. Di yayasan betul. Cara mekanisme penarikan penggunaan itu kan berbeda. Gitu. Betul. Boleh dijelaskan soal karena perbedaan uang di Novi dengan uang di yayasan Novi itu berbeda. Oke, kalau uang di yayasan ya uang di yayasan, uangnya si Mas AS itu ada di yayasan bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya itu, pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini. Bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama ini saya independen. Seperti itu. Mungkin gimana sih caranya untuk Agus sendiri bisa mendapatkan dana donasi? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari Agus sendiri. Jadi kan sebenarnya teman-teman saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan, sehingga yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan, dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, teman-teman. Tahan teh. Ya, tahan. Ke depan. Nah, ya segitu aja Bu. Ini yang bertanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah, sekarang udah bisa lagi. Mungkin ada Uangnya masih utuh. Jadi dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama.
Berapa itu nominal? Sebenarnya nominal uangnya itu kan 1,2 ya, uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat gratis itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Gitu. Sudah terpakai uang pengobatan. Tapi nanti